Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan database menggunakan Microsoft Access 2010. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas ujian tengah semester praktikum basis data saya. Baiklah, yang pertama kita lakukan yaitu membuka Microsoft Access-nya. Setelah itu, kita tentukan nama filenya apa. Di sini saya buat namanya tabel UTS project. Lalu kita create. Yang pertama dilakukan yaitu membuat tabel. Klik design view. Yang pertama saya buat tabel tingkatan. Nah, karena tingkatan ini terdiri dari beberapa tingkat ya, dari SD sampai SMA kelas 3, maka saya memerlukan ID untuk identitasnya. Jadi di sini saya buat yaitu ID tingkatan. Type-nya auto number, selanjutnya yaitu tingkatannya. Type-nya text, ukurannya 15. Selanjutnya saya buat ruangan di dalam tabel tingkatan dengan type text. Kenapa saya buat di dalam tabel tingkatan? Karena dalam bimbingan belajar saya, satu ruangan memakai satu tingkatan, dan satu tingkatan hanya memakai satu ruang, sehingga saya langsung menaruh ruangan di dalam tabel tingkatan. Ukuran data type text-nya yaitu sebesar cukup 20 saja. Setelah pembuatan tabel harus selalu kita save agar saat kita mau mengambil foreign key dari suatu tabel akan secara otomatis dapat ditemukan. Jadi kita perlu meng-save terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat tabel yang kedua yaitu di sini tabel siswa. Kita design view, buat namanya siswa. Selanjutnya kita isi field nama fieldnya. Siswa tentu saja memerlukan ID siswa dengan type auto number. Selanjutnya nama, type-nya text, ukurannya 25. Lalu alamat, type-nya text juga, ukurannya kita sesuaikan yaitu 40. Selanjutnya kita masukkan ID tingkatan ke dalam tabel siswa. Yang pertama kita lakukan yaitu lookup wizard untuk mengambil foreign key-nya yaitu ID tingkatan. Langsung kita klik next, lalu kita pilih dari tabel tingkatan. Selanjutnya kita ambil ID tingkatan. Kita pilih ID tingkatan, lalu kita next, dan selesai, maka muncullah ID tingkatan di dalam siswa. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat tabel yang ketiga yaitu tabel guru. Kita create, pilih tabel, selanjutnya kita design view, lalu kita rubah namanya menjadi guru. Klik OK. Kita memerlukan ID untuk menyimpan identitasnya. Kita type auto number, selanjutnya kita pilih nama dengan type text, ukurannya disesuaikan menjadi 25. Selanjutnya kita pilih tulis lagi alamat, data type-nya text, ukurannya 40. Setelah itu kita save, lalu kita create tabel yang keempat, create tabel yaitu tabel mapel atau mata pelajaran. Klik OK, lalu kita buat ID untuk setiap mata pelajarannya dengan type datanya auto number. Selanjutnya kita buat mata pelajarannya apa, lalu dipilih data type-nya text dengan ukuran sebesar 40. Lalu kita klik lagi, fieldnya kita masukkan dari tabel guru, karena satu guru mengajar satu mata pelajaran. Kita lookup wizard, lalu kita pilih next seperti langkah sebelumnya, ambil dari tabel guru, lalu kita ambil ID guru. Kita pilih lagi ID guru, kemudian finish. Selesai, muncullah ID guru di dalam tabel mata pelajaran. Selanjutnya kita save, lanjut ke tabel yang berikutnya.
Selanjutnya kita buat tabel yang kelima. Kita pilih create, lalu kita pilih tabel. Sekarang kita buat tabel KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kita klik OK. Lalu karena dia tabel turunan, jadi kita tidak memerlukan primary key dalam tabelnya karena dia merupakan weak entity. Jadi kita buat jadwal KBM dengan data type-nya yaitu teks. Kita rubah ukurannya menjadi sebesar kira-kira 50. Kemudian dilanjutkan lagi untuk memasukkan ID siswa ke dalam tabel KBM. Kita lookup wizard, lalu kita klik next seperti langkah yang sebelumnya. Kita ambil dari tabel siswa, lalu kita ambil ID siswa, kita next, ascendingnya untuk ID siswa, type-nya ascending. Selanjutnya klik kembali next dan selesai, maka muncullah ID siswa di dalam tabel KBM. Selanjutnya lagi kita masukkan ID mata pelajaran ke dalam tabel kegiatan belajar mengajar. Pilih dari tabel mapel, lalu kita ambil ID mapelnya. Selanjutnya kita ambil lagi ID mapel dan selesai. Mengapa saya hanya mengambil ID siswa dan ID mapel? Karena di dalam ID siswa sudah terdapat tingkatannya apa saja, sehingga kita hanya memerlukan ID siswa untuk identitas siswa. Dan dalam ID mapel telah ada identitas guru di dalamnya, sehingga saya hanya memerlukan ID mapel untuk menentukan keduanya. Lalu kita lanjutkan dengan pengisian record ke dalam fieldnya. Selanjutnya kita membuat relasi, klik desain, lalu munculkan tabel dari relasinya. Yang pertama kita munculkan semuanya terlebih dahulu, dari tingkatan, siswa, KBM,
tabel mapel, lanjutkan dengan tabel guru. Nah, dalam relasi ini kita perlu menghubungkan yang memiliki hubungan ID tingkatan dengan ID tingkatan. Lalu kita create, kemudian ID siswa dalam tabel siswa dan KBM, dilanjutkan dengan ID mapel di dalam KBM dengan ID mapel di dalam mapel. Lalu yang terakhir kita hubungkan ID guru dari guru kepada tabel mapel. Dan terbentuklah relasi dari tabel project saya. Lalu kita lanjutkan dengan pembuatan query. Kita pilih di create, lalu pilih query design, masukkan semua tabel yang ada untuk melihat relasinya dari tabel tingkatan, tabel siswa, tabel KBM, tabel mata pelajaran, dan tabel guru. Kita pilih query yang mau kita tampilkan. Di sini saya mengambil nama siswa dari tabel siswa. Selanjutnya saya pilih nama tingkatannya dari tabel tingkatan, lalu saya pilih ruangannya apa, lalu saya mau menampilkan mata pelajarannya yang diambil, lalu kita klik datasheet view sehingga kita dapat melihat apa saja tabel yang akan terbentuk. Beginilah query dari tabel project saya. Dapat dilihat seperti yang tertera. Lalu kita ingin menyimpan query-nya, kita ganti namanya. Di sini saya ganti dengan nama query KBM bimbel. Oke, maka akan tersimpanlah query yang kita buat. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.